Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarram sahibul majlis akhuna ustadzuna al-ustaz Fadil Syarif wa akhuna Ustaz Misbah wa asatidzatuna wa la adzkuru asma'ahum walakin wujuduhum mubarak wa muhtaram indana. Para guru, ustazah, ahbab, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, insyaallah dengan izin Allah kita akan sambung kajian kita pada majelis Lailatul Jum'ah, majelis zikri wa tadzakuri, kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Semoga Allah mudahkan pemahamannya dan juga Allah mudahkan untuk mengamalkannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa qala kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Sebelum ini hikmah 12 pada 2 bulan yang lalu ya, bulan kemarin Al-Fakir ada uzur tidak bisa hadir. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha medana fikrah. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati seperti uzlah. Dengan uzlah hati akan masuk ke medan fikrah. Karena hikmah ini ada kaitannya dengan hikmah sebelumnya ya. Jadi dalam proses mujahadatun nafas ya, dalam proses membersihkan nafsu, tazkiyatun nafas, ada metode yang sangat efektif, yaitu uzlah. Dan di dalam tasawuf ini di dalam tarikat ya, tasawuf sangat menonjol metode uzlah ini, sehingga banyak yang mengecam
tasawuf itu menjauh dari dunia. Dan ini yang oleh orientalis dijadikan dijadikan oleh mereka alasan untuk merendahkan tasawuf. Mereka mengatakan bahwa tasawuf yang menjadi sebab kemunduran umat Islam karena menjauhi dunia, uzlah. Padahal uzlah di dalam tasawuf itu uzlah marhaliyah, yang muaqqatah, ya, dalam proses tarbiyah. Bahkan selanjutnya makna uzlah tidak berarti menjauh dari tempat, ya, orang, ya, dari fisik orang, tetapi menjauh pikirannya, hatinya dari orang. Sebetulnya itu intinya. Hati yang bersih mungkin tetap konsentrasi melakukan apapun lillah, meskipun bersama orang. Maka bagi hati yang keras, ya, mungkin orang menjadi gangguan. Kalau tidak, Nabi tidak mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawi huwa al-mu'min Allahumma shalli ala sayyidina al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, wal mu'minud dha'if wal mu'minul ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang hidup bersama dengan orang tetapi bersabar terhadap gangguannya. Sedangkan orang mukmin yang lemah, yang tidak bergaul karena tidak kuat, tidak sabar menghadapi gangguannya. Bahkan ucapan orang sufi lebih lebih ekstrim gitu. Al-khalquda wal haqqu dawa. Orang itu penyakit, obatnya Allah. Nah, ini disalahpahami oleh orang karena dia melihat makna lughawinya, ya, bukan makna muradnya. Uzlah ini salah satu manhajnya di dalam tarikat. Dari awal saya selalu menekankan tarekat itu bukan zikir, tarekat itu bukan uzlah, tarekat itu bukan mujahadah, ya, tarekat itu adalah iqbalul qalbi bil kulliyati 'ala Allah, menghadapkan hati secara total kepada Allah, itu tarekat. Atau sidqut tawajjuhil qalbi ilallah, membetulkan penghadapan hati itu kepada Allah, itu tarekat. Orang yang sedang bertarekat, orang yang sedang apa? Orang yang sedang meluruskan, ya, kiblatnya dalam hidup ini, dalam beramal ibadah, dalam beraktivitas lillah. Maka di zaman ini saya mesti mengatakan, tidak perlulah Anda bertarekat dengan nama-nama tarekat tertentu. Jika Anda melakukan hidup dan ibadah ini untuk Allah lah, sudah, itu namanya bertarekat. Ya, itu namanya bertarekat. Nah, ketika orang
susah menghadapkan hati ini kepada Allah, ya, maka dia perlu bimbingan kepada orang yang sudah menghadap kepada Allah hatinya. Maka ada ketika ditanya itu Imam Al-Junaidi, man huwal wali, katanya. Jawabannya, al-wali huwa kana huna wa dhahaba. Ya, kemudian wa ada bimastafada, gitu. Wali itu apa? Wali itu dulu di sini, kemudian pergi dan datang lagi memberi faedah, gitu. Ya, dia datang dengan membawa faedah yang dia bawa, artinya punya tajribah ruhiyah, gitu. Nah, salah satu metodenya ketika orang berguru, maka guru membantu dia untuk melakukan iqbalul qalbi bil kulliyah dengan zikir. Silakan zikir, ya. Dan zikir ini disebut mujarrab, ya, mengambil zikirnya dengan khusus, hubungannya kepada guru khusus, ya, dan bacanya pun khusus. Maka zikir-zikir tarekat mengambilnya dengan cara khusus karena dia dengan sanad mutasil, ya, dan mengamalkannya pun dengan pengamalan yang khusus. Artinya ketika orang bertarekat dan membaca zikir-zikir tarekat, itu zikir tidak untuk tujuan apa-apa, ya, untuk membantu dia mengingat Allah, itu saja, ya. Namun orang sufi sering menjelaskan faedah-faedahnya, faedah ini, faedah ini, faedah. Akhirnya orang nyari faedahnya. Kalau zikir tidak cukup, maka mujahadah. Kita kenal dengan istilah riyadhatun nafs, muhasabatun nafs, mukhalafatun nafs. Itu semua makna mujahadah. Itu arahan-arahannya dari guru, ya. Mereka yang punya tajribah itu. Metodenya juga adalah al-uzlah. Itu juga merupakan bimbingan. Tidak bisa kita mengambil cara uzlah ini kita baca terus kita uzlah, atau tapak lah, ya, keluar berbulu terus udah kelamaan tapanya. Tidak, uzlahnya juga atas arahan guru, karena tujuannya adalah untuk membetulkan hati itu. Ada lagi metodenya adalah muzakarah. Muzakarah ini seperti konsultasi. Kesulitan apa yang dialami oleh murid di dalam menghidupkan hatinya, menghadapkan hatinya kepada Allah, ya. Ini konsultasi, itu metode. Tapi intinya adalah tarekat itu menghadapkan hati kepada Allah. Artinya jika ada orang bertarekat, dia melakukan mujahadatun nafas dengan puasa dahar misalnya, dengan patigeni-patigeninya, ya, dan puasa terus. Tapi dia menganggap bahwa amal inilah yang membersihkan hati. Itu salah. Dia iktimad kepada alfaz, berarti dengan zikir-zikir yang banyak misalnya, atau iktimad kepada amal yaitu puasa. Sedangkan orang yang bertarekat, orang yang tidak beriktimad kepada amal,
Tidak. Saya sampai memberikan contoh itu, orang kesurupan lalu dibacain doa, ya jin memang lari karena dengar ayat-ayat ruqyah, tapi habis dibacain masuk lagi gitu, karena jiwanya tidak dibetulkan, ya, tidak dibersihkan untuk tidak diganggu oleh jin. Ya. Dan dia beriktimat kepada bacaan. Jadi kalau nggak baca, datang. Begitu juga orang bertarekat, jangan beriktimat kepada banyaknya zikir, banyaknya amal, tidak. Karena zikir dan amalan-amalan seperti puasa, mujahadah, itu tujuannya satu, membersihkan hati, itu saja. Karena orang yang bertarekat adalah orang yang berjalan meninggalkan nafsu dalam melakukan ibadah, dihadapkan, ditujukan kepada Allah. Sudah itu saja. Ya. Artinya orang bertarekat, orang yang mengamalkan semua syariat dilakukan untuk Allah, itu tarekat. Makanya apa kata mereka? Asy-syari'atu hiya an ta'budahu, ibadah semua. Wa tariqatu an taqsidahu, ditujukan ibadah itu kepada Allah. Adapun ketika dia sudah sampai hakikat, maka syariatnya, ibadahnya an tashhadahu, sudah jadi bahwa ibadahnya untuk Allah saja. Ya. Nah, maka menurut tajribah mereka, yang paling bermanfaat bagi hati adalah uzlah. Apa uzlah itu? Infiradul qalbi billahi anin nas. Menjauhkan hati dari orang, hanya dengan Allah saja. Yaitu tarekat namanya. Ya. Menurut mereka uzlah. Ya. Saya pernah tuh ada orang sedang uzlah atau istilahnya khalwah. Saya nerima WA ya, dari orang yang sedang khalwah. Assalamualaikum, saya doain anak udah 3 hari di khalwah. Alamak, kok khalwah? Ya. Bawa handphone ngirim WhatsApp, yang nggak jadi khalwah ini, dia bersama dengan orang seluruh dunia. Ya. Dia kira khalwah itu menjauhkan tubuhnya saja, bukan, hati. Ya. Khalwah itu mungkin jika memang orang yang lemah sangat, tempatnya dijauhkan, maka di guha, di gunung misalnya. Pokoknya tempatnya jauh dari orang lah. Kalau sudah mampu, ya, mungkin bukan tempatnya, tetapi fisiknya saja. Ya. Kalau antum berkerumun, saya sendiri di sini, saya sudah khalwah, itu fisik saya sudah menjauh. Kalau itu sudah mampu, maka mungkin bersama, tapi jiwa tidak bersama. Dan itulah intinya, uzlah di tengah keramaian. Sudah, kalau hatinya sudah iqbal kepada Allah, maknanya sudah sampai tujuan daripada bertarekat itu. Lah baru kemudian hikmah yang hari ini, kaifa yusyriqu qalbun, bagaimana sebuah hati itu yusyriq, isyraq, ya, memancarkan cahaya. Ya, dari dalam ada cahaya itu, maka hatinya bercahaya. Suwarul akwan, ya, gambaran alam semesta ini, muntabi'atun, masih intiba, ya, masih berkesan fi mir'atihi, di dalam cermin hatinya.
Orang ngomel aja itu nempel di hati itu. Ya. Orang nolak kita mengatakan kebenaran, wah ratab. Nah ini kan nempel masih suarul akwan. Ya. Bagaimana cahaya Allah itu masuk ke dalam hati, kitanya tidak membersihkan dari selain Allah. Itu suarul akwan. Ya. Akwan ini apa? Manusia dan lain-lainnya, harta, tahta, wanita, ya, Toyota. Ya. Rupanya nempel di hati, maka itu menghalang untuk turunnya cahaya Allah ke dalam hati. Kalau Imam Ibnu Arabi menyebutnya tempat, katanya bersihkan tempatnya agar Allah datang. Karena orang berkasih, bercinta itu ilustrasinya. Enggak mau di sampingnya ada yang lain. Ya. Syekhuna sering membuat ilustrasi begini. Kalau kamu ngelamar seorang perempuan, bawa perempuan, diterima nggak kira-kira? Ya, nggak dikemplang sama. Ya. Assalamualaikum, saya mau ngelamar Pak. Oh iya, ini siapa? Ini juga pacar saya. Ya. Tamat udah riwayatnya. Artinya bagaimana ada yang lain di hatimu, ya, dan Allah bisa masuk ke dalam hati. Itulah zikir, itulah mujahadah, itulah khalwah, untuk menyiapkan tempat. Ya. Saya ada dialog dengan pakar pendidikan. Mereka mengatakan bahwa orang baik itu, ya, dari genetik. Mereka ikhtilaf. Ada yang mengatakan dari genetik, ada lagi yang mengatakan bukan, dari bi'ah, lingkungan. Tapi kalau tasawuf bukan. Tasawuf itu menyatakan bahwa orang baik itu Allah yang memberinya. Orang baik itu maksudnya kan ruhnya punya sifat-sifat mulia, itu orang baik. Yang kalau ketika sifat mulia itu menjadi perilaku dia, maka disebut akhlak. Ini akhlak atau sifat mulia itu mauhibah dari Allah. Kita baca buku Ikhlas, mau 10 kitab ikhlas sama sembahyang di Masjid Al-Ikhlas tetap nggak ikhlas. Gitu. Kalau Allah belum memberi, ya, maka ada hadis sanad yang muttasil kepada Rasulullah ketika ditanya ma huwal ikhlas. Al-ikhlas sirrun min asrari, katanya. Auda'tuhu qalba man yuhibbuhu min ibadi. Gitu. Ikhlas adalah salah satu rahasiaku. Ini dikatakan sir karena adalah sifat yang abstrak, tidak kelihatan. Maksudnya itu sir. Ya. Terkadang akhlak itu disebut nur, bukan sir. Maka orang sufi cerita asror, anwar, itu sebetulnya sifat-sifat mulia. Rahasiaku yang aku taruh di hati hambaku yang aku cintai. Maka orang sufi mengatakan cinta itu adalah tukeran sifat, katanya begitu. Sifat kekasihnya menjadi sifat kita, itu cinta. Makanya orang lagi nyari bini itu apa ngomongnya? Nyari jantung hatiku, katanya. Yang dicari jantung hati dia. Itu adalah percintaan, badlus sifat, katanya. Nah, maka jika di hati masih ada yang lain, kecenderungannya, kecondongannya,
maka Allah tidak akan masuk. Bersihkan dulu tempatnya. Itulah takhalli, baru tahalli. Nanti tajalli. Nah, maka yang Allah tajallikan apa? Sifat-sifat mulia itu. Tapi maka definisi takwa, mungkin antum sering mendengar, kita pun menyampaikan itu kepada orang. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tetapi dalam praktek, jauhi dulu larangannya, baru. Itu seperti itu juga tarekat itu. Takhalli dulu. Nggak bisa ibadah ya maksiat, letih. Ya. Bersihkan nafsu, maka Allah berikan sifat, maka ketika sempurna rohaninya, maka ibadahnya ringan. Itulah mana yassiru wala tu'assiru. Didik tarbiyah hatinya, jiwanya. Apabila memiliki sifat-sifat mulia, maka ringan, mudah ibadah itu. Maka orang yang sedang bertasawuf, bertarekat, sedang mendapatkan makna yusrun, ad-dinu yusrun. Nah, jika suwarul akwan ini ya manusia dan lain-lain. Ya. Tadi itu harta, tahta, Toyota gitu, wanita gitu. Itu muntabi'atun fi mir'atih. Dia menyangka bahwa selain Allah dapat memberikan pengaruh buruk baik, manfaat bahaya, tidak. Ya. Mesti dibersihkan. Bukan amal yang menjadikan kita ini, dan bukan tidak beramal ya, tidak. Tetapi bersihkan dalam beramal untuk Allah saja, itu maksudnya. Itu tarekat. Semua nasihat-nasihat di dalam tasawuf ketika ada konteks tarekat, maknanya semua ke situ. Itu yang pertama. Ya, bagaimana memandang bahwa ada selain Allah memberikan pengaruh. Ya. Ada nggak orang menjatuhkan kita? Nggak ada. Ada orang meninggikan kita? Tidak ada. Wala ya'izzuman adait wala, apa doa kunut tuh? Yang dibaca sir itu apa? Saya masih kebawa Mesir, jarang kunut jadi. La apa? Wala ya'izzu man adait wala ya. Wala wala yudhillu man walait wala ya'izzu man adait. Tidak dapat direndahkan orang yang dijatuhkan, dan tidak dapat orang mengangkat merendahkan orang yang Allah angkat. Jadi kenapa jadi untuk orang, untuk harta, untuk tahta, dia kira itu yang memberikan jaminan. Nah, itu dulu dibersihkan dari hati. Ya. Am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana dia bisa berjalan menuju kepada Allah? Bagaimana dia bisa bertarekat? Wa huwa mukabbalun. Mukabbalun yakni terikat. Ya. Muqayyadun bisyahawatihi, dengan syahwatnya. Nah, orang yang kalau dirantai kakinya bagaimana bisa berjalan? Nah, orang yang bertarekat adalah orang yang berjalan menuju kepada Allah, artinya meninggalkan tujuan ibadah ini. Ya. Dan tidak beriktimad kepada tadi yang pertama itu, tidak beriktimad kepada amal, ya, dan tidak bertujuan kepada selain Allah. Karena orang yang yarhalu ilallah itu orang yang
Thariq ilallah. Diumpamakan orang yang berjalan yasir. Maka seorang murid itu dalam tasawuf disebut as-sair, as-salik, al-murid. Apa sair? Berjalan. Kenapa dia menggunakan kata sara yasiru? Berjalannya malam. Karena tubuh ini diumpamakan malam. Ya. Dan nafsu itu juga diumpamakan zulumat, malam, gelap. Jadi berjalan dalam kegelapan. Ya. Meninggalkan kegelapan menuju terang. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Itu namanya yasir. Kenapa salik suluk? Ya. Salik suluk itu orang yang berjalan dalam membentuk kepribadian, itu ya, salik suluk. Maka suluk itu dianggap karena ada, kalau kita minta surat kelakuan baik itu kan as-sair was suluk katanya ya. Itu suluk, surat wasiqatus suluk itu kan kepribadian. Jadi ketika ditanya ma huwa tasawuf as-suluk ilallah ya, tetapi di Nusantara ini suluk maknanya khalwah, suluk ya, padahal zikir ya suluk, mujahadah ya suluk, khalwah ya suluk itu. Nah, orang bagaimana dia bisa berjalan menuju kepada Allah, dia masih terbelenggu oleh syahwat ya. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah, ini makin maju. Bagaimana juga dia berkeinginan, di situ menggunakan kata yatma'u ya. Artinya yatma'u itu toma, artinya ingin sangat. Bagaimana orang ingin sangat masuk, apa masuk hatinya, hadratal qalbi, keharibaan Allah, agar dia bisa menyaksikan. Wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dia belum yatatahhar, bersuci, belum suci, min janabati ghabalatihi ya, dari ghaflahnya. Kenapa ada janabah? Ghaflah diumpamakan junub gitu. Silakan. Nah ini bukan junub ghaflah, artinya al-ghaflah kal janabah ya. Orang lalai itu seperti orang junub gitu. Ghaflah itu diserupakan dengan janabah. Sebagaimana junub tidak dilarang masuk ke masjid, maka orang lalai nggak bakal masuk kepada hadirat Allah, nggak bakal ingat Allah, nggak bakal menyaksikan Allah. Lalai itu apa? Tidak ingat ya. Bukan pikiran, tetapi hati. Coba ada orang cinta, mesti ingat hatinya tuh, karena cinta ya, mesti ingat. Dan ingat itu masuk ke seluruh ruang waktu hidupnya, seluruh waktu hidupnya. Nggak ada tuh nggak ingat, nggak. Orang artinya bercintaan dengan kekasih, kalau nggak ingat dosa besar rasanya ya, dosa besar itu. Adapun kesalahan-kesalahan yang bersifat perilaku fisik gitu, itu dimaafin. Tetapi kalau lupa, nggak dimaafin sama kekasih ya. Orang lagi ingat kekasihnya,
Kalau dia tidur itu masuk ke dalam mimpinya. Itu ingat dengan hati. Kalau yang kita ucapkan itu alfazuz zikri. Nah, yang dikejar oleh di dalam tasawuf itu nuruz zikr, cahaya ingat. Yang lihat cahaya nggak bisa dihalang oleh apapun. Kalau suara masih bisa terhalang oleh berbagai ya, keadaan alam ini, oleh angin, oleh hujan. Tapi kalau cahaya itu nuruz zikir, ingat di hati itu. Kalau orang yang diucapkan itu alfazuz zikr. Nah, hati yang ingat itu hati yang apa? Hati yang di dalamnya ada sifat mulia itu. Ya, tadi akhlak itu, sifat itu karena anugerah. Allah kasih sabar ke dalam hati kita. Itu cahaya. Dan itu yang ingat. Bahkan Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan begini, sifat itu sifat Allah. Ya, diberikan ke kita. Maka sifat itu sifat Allah, ya roja ilallah. Itu sebab mereka mengatakan yang ingat itu dia az-zakir huwal mazkur, al-abid huwal ma'bud, al-muhib huwal mahbub. Sifat itu. Maka dia disebut Rabbani. Kunu Rabbaniyin. Kalau hafalan atau kita ngaji bicara, kita ngaji akidah, ngaji sifat-sifat Allah, itu ingat pikir, bukan zikir. Yang namanya mikir ya kalau nggak ada tema pikiran lain, ya ingat, kalau ada ya hilang. Gitu. Maka boleh jadi orang, ya kita ya, yang punya ilmu dan kita beramal, ya kita jadi ustadz gitu, jadi kiai ya, dan kita mengamalkan semua ya. Adapun hati kita apakah betul-betul zikir, wallahu a'lam. Ya. Jadi orang sufi itu mengatakan asyuhudul qalbi itu zikir. Hati yang menyaksikan Allah itulah zikir hati itu nur zikir. Karena syuhud dibagi dua oleh dia. Syuhudul qalbi, syuhudul ayani. Syuhudul qalbi itu ingat. Ya. Biar masukin ke dalam rumah, ke dalam kamar, ditutup lampunya, tetap nggak menghalangi dia ingat. Buta matanya, tetap, karena syuhudul qalbi. Kalau syuhudul ayani perlu mata. Kenapa? Karena dia melihat makhluk, hatinya melihat Allah. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud zikir oleh orang sufi syuhudul qalbi. Dan jika di dalam hati ruh kita itu tidak ada sifat-sifat mulia ya, yang mereka sebut maqamat ya, Allah belum kasih itu, nggak bisa ingat ya. Secara logika hati masuk ke hadirat Allah, di mana tempatnya? Padahal praktiknya adalah sifat Allah hadir di dalam hati. Atau dengan kata lain begini, orang kan kalau dalam keadaan susah, ini orang yang memang tidak syuhud ya, orang lagi keadaan susah banget, itu nyariin Allah. Di mana ya Allah engkau? Padahal kata mereka para aulia yang arifin,
yang sudah suhud, orang yang musibah, bahkan orang yang berdosa, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang sedang taat dan sedang senang. Karena kedua-duanya pemberian. Kita kalau dikasih sama orang, ini Pak, rumah buat Bapak, sama berangkas duit bermiliar-miliar, tuh mobil, ini perusahaannya, mau bini lagi, tuh. Itu kita dengan orang yang memberi itu udah apa ya istilahnya, udah nggak ada harga dirinya lah, udah rendah. Tapi kalau orang itu marahin kita, ngejahitin kita, wah, egois kita naik. Tapi sama Allah sebaliknya. Allah kasih ilmu, Allah kasih amal, Allah kasih ustadz, Allah kasih kiai, Allah kasih akhlak. Oh, dia yang hebat. Dikasih maksiat baru rendah, dikasih susah baru Allah. Tandanya jauh kepada Allah. Ketika maksiat dia nyari Allah, ketika susah dia nyari Allah. Itu tandanya jauh hati kita kepada Allah. Padahal itu paling dekat. Buktinya dia nyari. Coba orang kalau senang ketawa, begitu susah aja, ya Allah, kan mantap. Dan saya masih ingat ya, perkataan Syekhuna, begitu orang susah dan dia mengatakan Allah itu hamba Allah. Tapi ketika dia taat dan dia menjadi ulama besar, ana katanya, yurisul ana katanya. Dan orang tasawuf membahas ya, dari sisi ini, kesempurnaan ini. Artinya kita memerlukan Allah hadir dalam hidup kita. Bagaimana mau hadirnya? Sebetulnya Allah kasih di dalam rohani kita sifat-sifat mulia, sudah. Wa huwa fi ma'iyatillah. Saya punya buku kitab Syekh Yusuf Makassari, namanya Sirrul Asrar. Manuskripnya itu yang mentahkik Ibu Nabila Lubis, tapi dia tahkik akademis. Maka saya minta manuskripnya, lalu saya baca. Oh, lalu saya baca bukunya Ibu Nabila Lubis. Oh, ini betul-betul pembahasan akademis semata-mata, ya, teori tahqiq lah, penelitian. Saya menarik kenapa? Karena di buku itu Syekh Yusuf Makassari, namanya kitab Sirrul Asrar, itu pasti tasawuf, menjelaskan tentang bab pertama itu mengutip ayat di mana manusia disuruh dua perkara. Satu, ma'iyatullah. Dua, ihatatuhu ta'ala, bersama Allah dan dia dalam liputan Allah. Selama saya belum ketemu buku yang lain, tidak ada ulama Arab pun mengganti kalimat syuhud dengan ma'iyatullah. Ya. Orang yang bersama Allah itu orang yang apa? Orang yang seluruh kesempurnaan Allah sudah tajalli pada diri dia. Ya. Allah kan ada wujud, Allah ada zat, wujud zatnya. Kemudian ada sifat dan ada asma-asmanya, asma zat, asma sifat dan asma fi'il. Seperti khaliqun, itu kan nama Allah kan, nama fi'ilnya, karena sifatnya nggak ada. Ya. Kalau khaliq kan menciptakan, sifatnya khalqun. Ya. Kalau Allah sabur, maka sifatnya sabr. Jadi ada nama sifat, ada nama fi'il, ada nama zat.
Ya. Seperti Allah Mutakabbir, Jabbar, itu kan nama zat. Sifat zatnya. Ada sifat yang berdiri di zat. Dan di dalam tubuh kita ini, karena wujud ada zat, maka segala sifat zat dengan nama-namanya ada. Makanya yang punya ada itu Allah, kita tidak boleh takabur. Takabur itu adalah selendangku katanya. Artinya sifat yang punya ada. Tetapi sifat-sifat yang berdiri di atas zat, yang disebut sifat jamaliyah. Karena kalau sifat yang tumbuh dari zat seperti Jabbar, Mutakabbir itu jalaliyah. Tapi sifat-sifat yang keluar dari Ar-Rahman, ya, itu adalah sifat-sifat jamaliyah, sabar, syukur, wara, ridho, yakin, mahabbah. Dan sifat inilah ya, yang kita katakan ada di ruh. Maka apabila Allah tajalli semuanya, ya, maka dia hadir. Allah kasih musibah, ya, dia punya sifat sabar Allah karena Allah sabur. Itu hadir. Itu yang mereka katakan nahnu fil jannah qablal jannah. Dan itulah syuhud. Ya. Namun secara logikanya hati masuk ke hadirat Allah. Masuk ke mana? Hati masuk ke hadirat Allah karena hadirat Allah di belakang hati, yaitu fuad, kemudian sir. Dia begitu membuat ilustrasinya. Artinya perjalanannya meninggalkan tubuh ini nafsu, lalu meninggalkan hati, meninggalkan fuad ke sir. Itu yang dia susun syariat, tariqat, ma'rifat, hakikat. Ya. Nafsu, kemudian qalbu, fuad, sir. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke hadirat Allah sedangkan kita belum punya ingat hati kita, belum punya ingat, itu masih goplah. Itu ruh kita tidak punya sifat-sifat mulia. Allah belum kasih. Kenapa Allah belum kasih? Ente belum ninggalin yang lain. Artinya berjalan menuju aku. Berjalan seperti apa? Lakukan hidup ini, ibadah ini, amal ini untuk Allah. Itu berjalan. Oh, tidak mampu. Ya. Guru memberikan bimbingan. Ayo zikir, ayo puasa, ayo qiyamul lail misalnya, ayo mujahadah, ayo khalwah. Tetapi ada orang bertarekat mengamalkan semua ini, nggak ngerti perjalanannya apa, maksudnya apa. Makanya orang bertarekat keluar jadi dukun. Ya. Lihat orang sufi banyak yang sibuk dengan ini hijab, manfaatnya ini wirid kalau dibaca bisa meleduk nih. Ya. Itu rusak, itu inhirafun anil manhaj. Saya kalau tarekat itu berarti saya lagi zaman mondok udah bertarekat saya. Ya, kita kan dulu nganggap wali itu wah. Ya. Nah, karena kita lagi di pesantren, ya, wah itu ilmu-ilmu wali kita amalin terus, jadi dukun akhirnya. Ya. Baru Allah. Dan setelah itu tuh ya ini sekedar sharing, saya malah lari kepada liberalisme zaman Cak Nur Khalis. Rupanya buntu di situ. Ya. Saya lari ke pergerakan. Nah, di pergerakan itu kebakaran aja kita rasanya tuh. Panas aja hati itu. Dan dengan tasawuf saya benci sekali. Ya. Bahkan lagi di Mesir kalau kita mau ngaji ke guru tarekat itu ngumpet-ngumpet dari teman-teman tuh. Ya. Karena malu. Habis jarang mahasiswa yang bertarekat, ngumpet-ngumpet.
Tapi begitu Allah kasih paham, ternyata oh malunya karena kita memandang bahwa tarekat yang salah-salah itu. Ya, tarekat yang memandang, yang memahami bahwa ya, tasawuf itu jauh dari kehidupan. Yang kedua, tasawuf yang penuh dengan klinik. Ya, tetapi ternyata bukan. Tasawuf atau tarekat adalah jalan satu-satunya untuk mengenal Allah. Ringkasnya itu. Dan tarekat itu adalah orang yang sudah punya ilmu dan beramal, lakukan untuk Allah karena Allah akan membalas bukan dengan pahala, karena pahala dinikmati fisik, tetapi sifat-sifat mulia itulah yang menyempurnakan rohani. Apabila rohaninya sempurna, itulah dia menjadi seorang yang mempunyai syuhudul qalbi. Ingat terus. Ingat itu gak pernah lupa, gak pernah lalai. Ya bagaimana mau lupa wong ingat. Ya. Sehingga ketika disuruh mengingat Allah, bagaimana aku mengingatnya? Dan dia ada di hatiku katanya. Bagaimana aku mengingatnya wong dia ada di hatiku? Kita kan kalau mau khusyuk sampai merem-merem, ya padahal khusyuk itu nggak ada satu helai rambut pun digerakkan untuk konsentrasi jika sudah hatinya khusyuk. Ini kita kalau khusyuk, ya, itu karena kesulitan melakukan tawajjuhul qalbi ilallah. Ini bagaimana mau masuk ke hadirat Allah? Lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Yang terakhir, am kaifa yarju an yafhama. Bagaimana Anda berharap untuk memahami daqaiqul asrar, rahasia yang halus sekali, sedangkan dia belum taubat dari hafawat, ketergelinciran, dari kesalahan. Hafawat itu adalah biasanya maksiat yang dilakukan tidak dengan sengaja, itu tidak itu maksiat, itu hafawat, dan itu tidak dianggap satu kesalahan. Ya, karena itu tidak dianggap satu kesalahan, maka itu yang menghalangi pemahaman terhadap asrar. Ya. Ada hadis Nabi mengatakan begini, Iyakum wa muhaqqaratiz dzunub, katanya. Hati-hati kamu dengan dosa kecil yang diremehkan. Karena dosa itu punya pencatat. Ya. Dan ulama menganalisa bahwa dosa-dosa yang kecil yang diremehkan, artinya dosa kecil yang diremehkan itu dosa yang memang kecil, tidak termasuk dosa besar. Ketika melakukannya dia nggak merasa berdosa, nggak perlu bertobat, dan nggak rasa sakit itu dosa. Dan itu yang membuat dia terhalang untuk memahami daqaiqul asrar. Itu hafawat namanya. Orang ilmunya banyak, amalnya kelihatan, ya. Dia tidak menyadari karena dia merasa besar, menyakiti orang kecil misalnya. Itu hafawat. Ya. Ini terkadang kita ada orang, kita ngomong terus orang sakit, kita malah ya ilah segitu aja sakit loh. Jadi kenapa orang yang disalahin? Banyak muhaqqaratiz dzunub. Ternyata itu menghalang, menjadi hijab untuk memahami daqaiqul asrar. Apa daqaiqul asrar itu? Yang namanya sir ya daqiq. Ya. Kita menyaksikan apapun makhluk Allah ini, ada benang yang terbentang yang tidak kita lihat. Apa? Iradatullah, kehendak Allah. Nah, orang yang memahami rahasia yang halus, apapun yang dia saksikan dalam hidup ini, dia tahu Allah maksudnya apa. Kita begitu dikasih musibah, ya Allah, ya apa salah saya ya Allah, itu kan dablek banget. Ya apa salah saya ya Allah,
jadi begini? Kapan saya sembahyang? Saya tiap hari ngajar. Kapan saya ustad? Ya. Orang mah ono keno hancurin Yahudi no katanya gitu. Nah itu namanya hafawat, daqaiqul asrar. Ya, hafawat itu artinya keginciran kesalahan yang dia tidak rasakan, dia tidak sadari bahwa itu satu kesalahan, dan itu banyak banget. Ya, dari mulai dari dalam rumah sampai keluar rumah tuh, ya, sama bini, sama suami, gitu. Keluar rumah sama tetangga, sama teman, sama semua. Ya banyak maksiat, ya, yang dia lakukan, dia tidak bertujuan itu, tapi itu maksiat, gitu. Melanggar perintah Allah, menyakiti orang, kan maksiat itu. Ya. Nah ini artinya tidak sensitif, gitulah kalau kata kita. Daqaiqul asrar itu tidak punya sensitivitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika hujan lebat, gledek petir di luar. Di dalam rumah Nabi itu kan wajahnya putih, menjadi merah dan hitam, ketakutan. Dan duduk jalan Sayyidatuna Aisyah itu udah kayak nyaksiin orang main pingpong. Maka ditanya, apa yang kau lakukan? Kenapa resah? Engkau orang yang diampun oleh Allah dosa sebelum dan sesudahnya. Itu Rasulullah sampai berbalik dan yang istilahnya ngomongnya nompok di muka Sayyidatuna Aisyah. Kau tidak lihat apa yang tengah terjadi di luar itu? Aku takut itu Allah sedang marah kepadaku. Kita makan tidurnya nyenyak ngebungkal. Ya, malah begitu gledek disambar gledek itu gledek gitu. Enggak ada daqaiqul asrar. Orang tiba-tiba ngepugu-pugu misalnya, orang nyakitin kita, kita malah ngomong lah, lu nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada sesuatu yang enggak Allah. Ada nggak sesuatu yang kecil? Kalau di Al-Quran dikatakan daun kering di pohon jatuh, Allah tahu. Wa ma tuhbis sudur, yang kita sembunyiin di diri kita aja kadang-kadang mungkin sampai enggak ngerasa tuh, Allah tahu. Khainatal a'yun, apa khainatal a'yun itu? Ya, khainatal a'yun itu di sana ada sesuatu lah, ya, yang tidak boleh dilihat oleh mata. Itu kan Allah tahu. Ya, mungkin orang nggak tahu. Ya, mampir sedikit itu mata. Wa ma tukhfis sudur. Terus apa yang jika tahu Allah itu dikasih ke kita, Allah, ya. Nah maka semua perjalanan tasawuf adalah perjalanan yang meninggalkan selain Allah menuju Allah, gitu. Artinya orang bertarekat itu orang yang ada istilah, ya, ini orang ulama-ulama di kita nih, ya, menanggalkan untuk menunggalkan. Nah maka inilah sebuah perjalanan. Semua hikmah ini ya menunjukkan perjalanan, tariqah. Nanti kitab ini kan ya tarekat hakikat itu aja yang diterangkan. Karena ini tasawuf.
Tasawuf kan maknanya dua, makna tarekat, makna hakikat. Makna muraqabah, makna musyahadah. Itulah ihsan, itulah tasawuf. Ya, enggak ada tiganya. Wa qala radhiyallahu anhu, al-kaunu kulluhu zulmatun. Coba, ini kalau bukan akidahnya Asy'ariyah nggak paham nih. Coba sifat 20. Sifat apa yang pertama? Wujudun. Sifat siapa wujud ini? Sifat Allah wajib. Berarti selain Allah kita tidak wujud, tapi adamun. Ya. Kan begitu. Orang sifat 20 aja paham. Udah supi itu. Kan Allah punya sifat wajib, yaitu wujud. Kalau Allah punya sifat wajib wujud, berarti selain Allah nggak punya sifat ini. Karena ini wajib bagi Allah. Maka kita adamun dari segi apa? Al-istiqlalu fil wujud. Apa? Dari segi independen wujud. Kita adalah diwujudkan. Seperti maka diumpamanya seperti gambar. Ini orang lalu digambar. Nggak ada, ini mah gambar. Yang ada mah dia. Itu umpamanya begitu. Ya, dulu mungkin nggak ada film. Ya. Sekarang film gitu. Klise di shot sama proyektor muncul. Kan itu nggak ada semua. Kalau mau bilang ada, yang ada tuh di klise, gambar itu nggak ada. Maka gambaran kita ini, surah kita ini suratul Rahman. Wujud-wujud Allah, sifat Allah, tapi gambarnya. Itu sebab ya ada hadis dan disahihkan. Innallaha khalaqa Adama ala suratir Rahman. Allah menciptakan manusia dalam surah Allah. Apa? Ada wujudnya, ada sifatnya, ada asma'nya, ada fi'ilnya, dan ada infialnya, karyanya. Ini kan ciptaan orang. Berarti di belakang ini fi'il, di belakangnya ilmu, sifat, di belakangnya zat. Kan itu suratul haq. Itulah khalifatu al-insan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan memang hanya kita yang diwajibkan untuk mengenal Allah. Dan memang hanya kita diciptakan untuk Allah. Wastona'tuka li nafsi, kata Allah kepada Nabi Musa. Dunia akhirat untuk manusia, surga neraka untuk manusia. Malaikat semua Allah ciptakan untuk khidmat kepada kita. Sama jin-jinnya, sama setan-setannya. Ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Maka tasawuf mengatakan jangan ibadah untuk semua selain Allah itu. Ya. Dan di dalam tasawuf buruk sekali orang yang belum berhasil meninggalkan selain Allah itu. Itulah tarikat. Ya. Kita belajar, habis itu beramal. Ya, kita sepakat semua. Menuntut ilmu yang dulu kita anggap susah, begitu udah punya ilmu, kita amalin lebih susah. Ya kalau kelihatannya gampang, ya kalau udah kagok jadi ustad. Kalau nggak jadi ustad mah subuh-subuh bangun kena jadi imam. Kalau nggak jadi imam ya, bablas terus subuhnya. Pagi-pagi udah ngajar ya. Tapi lillah kita susah melakukannya. Oleh sebab itu di dalam din bukan hanya ada Islam dan iman, tetapi juga ihsan. Bukan hanya fikih dan akidah, dan ada tasawuf. Di dalam agama itu sendiri
Ya. Ada di dalam diri Islam itu sendiri ada potensi yang dapat memelihara agama itu, yaitu tasawuf, ruh. Nah, maka al-kaunu kulluhu zulmatun. Zulmah itu gelap, gelap itu adamun. Maka nih ada simbol-simbol apa? Adamun itu simbol. Tidak ada. Zulmatun itu simbol, tidak ada. Satu lagi, syarrun, buruk, itu tidak ada. Ya. Allah menciptakan ada dan tidak ada. Coba orang nanya saya, ada Rahimuddin, nanyanya di rumah saya sekarang, tidak ada. Ya. Sudah dijawab tidak ada, nanya adanya di mana? Berarti kita kan bukan ada dan bukan tidak ada. Kalau ada nggak bakal tidak ada. Ya. Dan tidak dari tidak ada kemudian ada, sudah. Dan kita jaizul wujud wal adam, mungkinul wujud wal adam, dan kita ghairul wujud wa ghairul adam. Orang sufi bilangnya ghair, bukan ada dan bukan tidak ada. Orang filsafat bilangnya mungkin ada dan mungkin tidak ada. Orang mutakalim adalah jaizul wujud wa jaizul adam. Nah, kita dari segi kita ya zulmah, yakni adamun, yakni syarrun. Makanya di Al-Quran kalau itu buruk dari kita ya, artinya buruk, tidak punya baik. Karena khair itu Allah punya, wujud itu Allah punya, nur itu Allah punya. Allahu nurus samawati wa biyadihil khair. Itu. Orang buruk karena Allah nggak ngasih baik, udah selesai. Jangan diomelin loh, orang nggak punya kebaikan diomelin. Orang nggak punya nggak bisa ngasih. Ya. Orang tidak punya mahamid, sifat terpuji, bagaimana memuji orang, bagaimana ya. Nah ini al-kaunu kulluhu, kaun ini termasuk manusia. Al-kaun itu maujudat semuanya. Zulmatun tidak ada, wa innama anarahu ay ajadahu, yang mengadakan itu zuhurul haqqi fihi, kemunculan Allah di dalamnya. Allah punya sifat ada, maka ada, dan semuanya setelah itu. Jadi sebetulnya keseluruhan kita adalah ta'rif Allah. Tetapi kita tidak mengenal itu semuanya Allah jika tidak Allah berikan ta'aruf, alat untuk mengenalnya, yaitu ma'rifat syuhud atau ya, ruhnya yang sempurna. Wa innama anarahu wa innama ajadahu au aujadahu. Ya. Namun karena kaun itu adalah gelap, disinari oleh munculnya Allah ke dalam kaun itu. Karena alam itu tidak ada, maka sinar semua Allah bertajalli, maka jadi ada. Kalau Allah tidak punya sifat ada, maka tidak bisa menciptakan ada. Itu. Paman ra'al kauna, maka konsekuensinya dalam syuhud, barang siapa yang melihat kaun, walam yashhadhu, tidak melihat Allah, di mana? Fihi, di kaun, atau indahu, ketika terjadi sesuatu di kaun, au qablahu, sebelum terjadi, au ba'dahu, setelah terjadi, sama sekali enggak nyaksiin Allah, faqad a'wazahu wujudul anwar, berarti dia perlu cahaya. Ya. Maka Imam Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Aku tidak pernah melihat sesuatu sebelumnya aku udah melihat Allah. Apa yang akan terjadi, apa yang terjadi itu memang Allah yang
mentajalikan. Ya. Seperti proyektor dimunculin ke layar. Segala yang muncul di layar itu adalah dari zuhurul, ya, Allah yang mengizharkan. Yang Allah izharkan adalah segala sifatnya. Coba ibu-ibu ngelahirin, alhamdulillah ya Allah, kata suaminya. Lah kan bininya yang susah payah, yang nyiptain Allah. Tetapi tajalli pada orang, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang berjalan di bumi ini rezekinya kepada Allah. Tapi anak mintanya sama orang tua. Semuanya ada surahnya. Dan insan itu suratul haq. Ya. Itu sebab kita memberi dan menerima dari dan untuk tangan Allah. Itu. Nah, Imam Sidna Abu Bakar karena makrifatnya begitu tinggi, begitu terjadi udah nggak aneh. Kenapa? Ya memang dari Allah. Sebelumnya dia udah mengatakan dari Allah. Lalu Sayyidina Umar sebetulnya sama, tapi karena ucapan Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu, dia nggak mau mendahului. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha indahu, kata Sayyidina Umar. Begitu kejadian, Allah, ya, itu Allah lah yang ana rohu aujadahu. Lalu Sayyidina Utsman nggak mau mendahulukan. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Ya. Lalu Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Nah, giliran kita datang, ma ra'aitu syai'an wala ra'aitullaha abada. Apa yang kita lihat nggak ada urusan sama Allah. Itu sebab berantem, kecewa, merana, duka, lara, dengki, segala macam. Itulah syar, itulah zulmah, dan itulah, ya, sifat tidak ada. Ya. Maka sebetulnya seorang dai itu ngelihat keburukan, ngelihat, nggak akan benci, karena benci itu sifat yang sama dengan buruk itu. Ya, apa urusannya? Padahal orang apabila sudah berkata buruk dan berbuat buruk kan jelas dia nggak punya kebaikan. Itu yang dia bagi, itu yang dia punya, yang ada sama dia, udah kelar. Kita benci berarti, ya, satu sama gitu. Malah gua bingung ya, ada orang yang begitu. Apalagi yang kayak ente tuh bingung. Ya, lebih ada lagi, kenapa ada yang begitu tuh? Itu manusia. Kalau malaikat kali berdosa kita bingung, nggak punya sawat berdosa. Iblis tiba-tiba taat kan bingung, manusia. Ya. Nah ini kita kalau gelap nih, nggak usah marah-marah. Kalau pengen hilang gelap, nyalain aja, hilang gelap, selesai. Semua orang yang melakukan keburukan dan perkataan keburukan fi zulmah, maka perlu orang yang berkata baik dan berbuat baik. Makanya apa kata Nabi? Ahli surga orang menyambung orang yang mutusin, memaafkan orang yang nyakitin, memberi orang yang mengharamkan memberi. Ya. Itu akhlak. Ini mah silaturahmi nggak berhenti-berhenti. Kita silaturahmi, katanya sama siapa? Sama teman yang emang lagi akrab. Lah itu bukan silaturahmi. Lah udah nyambung masih disambungin baik. Yang namanya silah yang putus. Ya. Nah maka kita perlu nur.
Perlu nur untuk melihat bahwa alam ini ilusi semuanya, jelmaan atau tajalli Allah. Dengan nur inilah kita melihat Allah. Setiap yang terjadi, Allah Razzaq, Allah Hakim, Allah Alim, Allah Hamid, Allah Sabur, Allah Syakur, Allah itu yang dimaksud. Dia syuhudul ayyani, ngelihat Allah ketika dia melihat jelmaannya, tajalinya dalam makhluk. Allah, 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 Allah. Bagaimana melupa sama Allah? Kita dakwah punya musuh, musuh dakwah. Bahkan zaman Abu Jahal, Nabi aja sama Abu Jahal mau maafin, kita lagi Abu Jahal aja. Nabi di Taif udah berdarah-berdarah. Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Kita sesama muslim, Allahumma syatid samlahum wa farriq jam'ahum. Cuma gara-gara beda firqah sama beda pilihan presiden. Ya, itu kotornya jiwa kita itu. Ya, karena tidak ada nur. Makanya al-kaunu manusia kulluhu zulmah. Tidak ada kebaikan, tidak ada cahaya, dan enggak ada. Anarahu zuhurul haq. Allah punya kebaikan, Allah punya cahaya, Allah punya ada. Anarahu yani aujadahu. Allah adain, Allah kasih kebaikan, Allah. Maka kalau ngelihat ciptaan Allah ini kaun, enggak ngelihat Allah, baik fi, indah, qablah, ba'dah, berarti Anda perlu nur. Al-ilmu nur, al-imanu nur, al-akhlaqu nur. Semua nur. Ya. Dan nur itulah yang Allah berikan kepada orang yang punya ilmu dan mengamalkannya lillah, baru Allah berikan nur. Itu, nur itulah yang dimaksud sifat mulia. Nur itulah akhlak. Maka mereka orang sufi mengatakan at-tasawwufu kulluhu akhlak. Man jada 'alaika bil akhlak zada 'alaika bit tasawwuf. Tasawuf semuanya akhlak. Orang yang melebihi akhlaknya berarti itulah dia melebihi tasawufnya. Ya, wah ini saya udah makom apa ini? Lah makom apa nggak tahu. Ya, lihat akhlaknya. Lalu dia bertanya, kenapa sih tasawuf nggak menggunakan istilah akhlak? Kan lebih paham kita daripada kata tasawuf. Ya, bagaimana itu? Ngaji makanya kan gitu. Akhlak itu sudah dimonopoli oleh ulama, mufassirin, orang ahli filsafah. Dia sudah menerjemahkan akhlak itu perilaku, sedangkan orang sufi membahas tentang asrar, anwar, sifat yang melahirkan perilaku itu. Sebetulnya mah akhlak gitu. Tapi karena akhlak, lihat ya, kita di Al-Azhar belajar akhlak itu apa? Akhlak itu ya. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa pikir panjang. Berarti kan sifat yang menjelma perilaku, nggak pakai pikiran, wong itu fitrah. Orang maafin mikirin, kan nggak punya sifat maaf. Orang sabar mikirin, bersabarin ya, pakai dihitung lagi. Ya, kalau udah 3 kali mah kita nggak sabar, bukan sabar. Ya, pakai ngomong, gua ikhlas bang, tadinya mah, ya. Itu semua ba'id ya, anil akhlak. Berarti dia tidak punya makom, tidak punya tempat kedekatan di sisi Allah ya. Karena dekat itu bukan tempat, bukan jarak, tetapi cahaya kesempurnaan diri ya. Kalau sudah ngelihat semua Allah itu udah dekat, tapi ngelihatnya dengan nur. Makanya faqad a'wazahu wujudul anwar. Betul-betul dia sangat memerlukan cahaya. Betul-betul dia auz anwar. Ya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arib bisuhubil athar.
dan matahari makrifat diumpamakan seperti matahari, terhijab darinya. Dengan apa? Dengan suhubil asar. Asar diumpamakan suhub, awan. Asar ini adalah kaun. Ya, asar, kaun, syai itu sama, adalah makhluk, maujudat. Ya. Maka di tasawuf terkadang nyebut asar. Kenapa? Karena asar, karena ini Allah yang yu'athir, Allah yang menciptakan. Ya. Nggak ada siapa-siapa. Kenapa dikatakan kaun? Karena Allah yang mengatakan kun, fayakunul kaun. Kenapa dinamakan syai? Karena Allah mengatakan idza arada syai'an. Syai' ini min masyiati, dan kita adalah masyiatullah, bukan kehendak kita. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, al-insan kulliyatullah wala juz'iyatuh, wa man qala al-juz'iyah faqad kafar. Semua manusia itu semuanya Allah, enggak separuh Allah separuh kita yang bikin, enggak. Barang siapa yang separuh-separuh seperti Mu'tazilah, faqad kafar. Gitu. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.